Jensen, jerit Elena yang sangat khawatir bahwa suaminya telah membuat masalah. Jensen hanya tersenyum melihat Elena. Ia terus melangkah dan berhenti tidak jauh dari penatua Johan dan melemparkan sebuah mantel dari di tangannya. Sebuah suaranya pun terdengar bersamaan dengan jatuhnya mantel tersebut. Berani-beraninya kamu bersikap kurang ajar padaku. Penatua Johan sontak berteriak marah, kemudian menunduk melihat ke arah mantel tersebut. Tiba-tiba saja kemarahan yang terlukis di wajahnya langsung menghilang, dia hanya terbengong seperti orang yang tertegun. Mantel tersebut dibuka dan terlihat tumpukan batu minyak mayat yang banyak sekali. Dilihat sekilas saja sudah jelas bahwa jumlahnya pasti 2 kali lipat dari jumlah yang diserahkan Gunung Salju Peri sebelumnya. Ini? Suasana di sana langsung hening. Semua orang hanya bisa menatap. Mereka yang terlihat gembira sebelumnya, sekarang terdiam seolah-olah tertampar dengan omongan mereka sendiri. Jensen. Elena juga menutup mulutnya karena terkejut, kebingungan dan sama sekali tidak mengerti situasinya. Tetua, hitung jumlahnya. Lihat apa lagi? Ucap Jensen. Seluruh tubuh penatua Johan gemetaran, dia tidak berani menghitung. Bahkan dilihat saja sudah jelas jumlahnya pasti tidak sedikit. Apa kamu tidak mendengar perintah pemimpin sekte? Atau apakah kamu mencoba menyembunyikan kebenaran di depan begitu banyak orang? Jelas sekali Jensen sedang mempersulit penatua Johan. Sekujur tubuh lelaki tua itu bergetar karena amarahnya. Sebenarnya Jensen bukan sepenuhnya anggota sekte tersembunyi, namun kenapa pria muda ini sama sekali tidak takut pada dirinya? Dia pun tidak punya pilihan selain menghitung batu minyak mayat yang dibawanya secara perlahan. 225. 235. Setiap kali dia menghitung, jantungnya makin berdebar kencang. Pada saat itu dia baru menghitung sebagian kecil dari kumpulan batunya, tapi situasi tampaknya sudah mulai memburuk untuk mereka. Jiro dan yang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak melihat adegan itu dan mengikutinya berhitung. 266. 267. Murid-murid dari ketiga cabang lainnya pun merasakan apa yang dirasakan Erika sebelumnya. Sebelumnya, saat mereka menghitung satu persatu batu minyak mayat dari Gunung Salju Peri, mereka juga ikut berhitung untuk meledek. Sekarang mereka pun mendapatkan balasannya. Tapi hitungannya masih berlanjut. Ketika hitungan mencapai 352, murid-murid dari divisi Sungai Selatan pun tampak tertegun. Jumlahnya telah melampaui mereka. Baron dan yang lainnya pun merasa malu. Hei orang-orang Sungai Selatan, ayo katakan padaku, siapa yang di peringkat paling bawah? Hah? Jiro dan yang lainnya sangat gembira dan bertanya secara langsung. Namun, tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang berani berbicara dari pihak Sungai Selatan. Batu minyak mayat masih belum selesai dihitung, namun hitungannya secara bertahap mencapai 433. Para anggota dari divisi Risao mulai salah tingkah. Ayo dong, siapa yang mau memberitahuku di peringkat manakah Gunung Salju Peri? Goda Erika yang juga merasa bangga. Plak! Ucapannya itu bagaikan tamparan keji di wajah murid-murid divisi Risao. Semua orang di sana hanya bisa terdiam. Terus hitung, ucap Elena. Memang hebat sekali suaminya. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh seluruh murid sekte inti mereka, malah dapat dia selesaikan sendirian. Jika bukan karena orang yang banyak, dia sangat ingin memberikan kecupan manis pada suami tersayangnya itu. 528. Setelah semua batu minyak mayat dihitung, penatua Johan akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan keheranan. Pada akhirnya, dia menjadi marah karena malu. Hanya ada perbedaan satu batu dari cabang Honglan yang telah dinobatkan sebagai peringkat pertama. Walaupun menang, hanya dengan perbedaan satu batu tentu sangat memalukan bagi mereka. Mustahil, bagaimana dia bisa mendapatkan lebih dari 300 batu minyak mayat sendirian, penatua Johan, aku rasa dia curang. Tiba-tiba Baron dari divisi Sungai Selatan berteriak. Tentu saja, dia tidak bisa menahan rasa malunya. Mereka telah bekerja sangat keras selama beberapa hari. Namun, Jensen telah melampaui mereka hanya dengan 1 hari. Tentu saja sangat mencurigakan. Mendengarkan itu, semua orang juga mulai bereaksi dan merasa ada yang tidak beres. Elena dan Erika menatap Jensen dengan cemas. Mereka sangat khawatir jika Jensen telah melakukan kecurangan.
Kalau triknya terungkap, tentu saja akan jadi lebih memalukan. Jensen, sebaiknya kamu jelaskan pada kami. Ucap Baron dengan percaya diri, seakan-akan telah membuka kecurangan dan trik yang digunakan Jensen. Jensen tersenyum dan melemparkan kembali perkataan yang sempat ditegur oleh penatua Johan pada Elena sebelumnya. Dasar pecundang. Sebagai seorang ahli seni bela diri, jangan selalu cari banyak alasan untuk membela diri sendiri. Kalau tidak, hidupmu tidak akan tenang. Kamu. Baron sangat kesal mendengarkan ucapannya. Cassia langsung membentak, Jensen, jangan mengalihkan pembicaraan. Kalau kamu tidak dapat menjelaskan asal-usul batu minyak mayat yang kamu dapatkan, kami tidak akan menghitung batu kamu, dan pemimpin sekte pun tidak akan mengakui kualifikasi kamu. Aku tidak peduli sama sekali untuk jadi peringkat pertama, yang penting bukan yang terakhir, jawab Jensen dengan ketus. Selain itu, kalian hanya memiliki satu batu minyak mayat lebih banyak dari gunung salju peri. Tidak ada apa-apanya. Walau cuma lebih satu, tetap saja menang. Lebih baik kamu jelaskan bagaimana kamu mendapatkan batu minyak mayat itu. Cassia menjadi makin marah karena malu. Gerbang perunggu. Jensen pun mulai menjelaskan tanpa menyembunyikan apapun. Di saat gelombang keempat kumpulan mayat hidup keluar, aku menunggu mereka di depan gerbang perunggu dan membasmi mereka semua. Hah? Semua orang tersentak. Pantas saja mereka sudah menunggu lama tapi tidak menemukan mayat hidup lagi. Ternyata bukannya gelombang berakhir, namun karena Jensen sudah membasminya seorang diri. Jensen, kamu gila. Elena hampir saja menjewar telinga Jensen. Gerbang perunggu memiliki rahasia Gunung Kunlun yang paling menakutkan. Tapi Jensen malah pergi ke sana untuk membunuh mayat hidup. Bagaimana jika ada kecelakaan? Atau lebih parahnya, mungkin bisa dibawa masuk ke gerbang perunggu. Memikirkan hal itu, dia pun panik dan langsung memarahi Jensen, mengapa kamu begitu tidak dapat diandalkan? Aku tidak ingin anakku kehilangan ayahnya bahkan sebelum dia lahir. Jensen awalnya cukup tertegun dan sedih. Kenapa malah dia yang dibilang tidak dapat diandalkan? Namun, kalimat terakhir Elena pun langsung menghangatkan hatinya. Benar juga. Sekarang dia tidak lagi sendirian. Ia akan menjadi seorang ayah. Jadi tidak bisa impulsif seperti sebelumnya. Aku berjanji padamu, aku tidak akan main-main seperti itu lagi di masa depan. Kalau ada apa-apa, aku pasti tanya ke kamu dulu. Jensen segera meminta maaf. Begitu baru benar. Elena mengangguk. Para murid dari setiap cabang terkejut ketika mereka melihat adegan di hadapan mereka. Jensen yang bahkan tidak takut dengan penatua Johan, berani bersikap keras dan melawan ketiga cabang utama, malah menjadi lembut dengan sebuah kata dari Elena. Kenapa malah takut pada istrinya? Pria yang takut istri itu pecundang. Ujar Cassia sambil mendengus. Jensen langsung tersenyum dan berkata, ini hanya menghormati istri. Selain itu, meskipun cabang Honglan memiliki satu batu lebih banyak dari Gunung Salju Peri, kamu harusnya tahu bahwa dari pihak kami hanya aku sendiri saja yang menjaga gelombang keempat mayat hidup. Aku rasa pemenangnya sudah sangat jelas. Kamu. Wajah Cassia memerah. Para murid ingin membantah, tetapi mereka tidak bisa. Mereka menghabiskan waktu beberapa hari untuk membunuh 3 gelombang mayat hidup, sedangkan Jensen seorang diri membasmi 1 gelombang. Dalam perbandingan seperti itu, cabang Honglan memang tidak sebanding dengan Gunung Salju Peri. Sebenarnya Cassia juga tahu bahwa mereka telah kalah, tetapi dia masih berusaha tegar dan berkata, bodoh amat. Kami masih memiliki 1 batu lebih banyak dari Gunung Salju Peri. Bruk. Brak. Bruk. Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka berguncang. Dari bawah pegunungan, tampak sebuah bayangan besar yang berjalan perlahan, memancarkan bau amis yang memenuhi udara. Semua orang menatap lekat bayangan hitam itu. Tidak lama kemudian, bayangan hitam tersebut berangsur-angsur menjadi jelas. Tampaklah monster setinggi 3 meter dengan cairan di sekujur tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan organ, mata, telinga, mulut, gigi, dan sejumlah besar lengan. Benar-benar tampak buruk sekali. Monster itu bagaikan tumpukan mayat. Zombiin kebencian. Penatua Johan tiba-tiba berteriak ketakutan. Menurut catatan Sekte Yuhua, zombiin kebencian itu berasal dari lebih dari 100 mayat yang ditumpuk. Penuh dengan aura kematian dan dikendalikan oleh serangga Gu, kebal dari api dan air,
maupun pedang dan tombak sekalipun. Ujar Cassia juga berkata dengan suram. Orang-orang makin ketakutan. Kekuatan zombiin kebencian ini tidak dapat diselesaikan tanpa ranah celestial tingkat ke-6, ucap Penatua Yohan. Semua orang menjadi lemas dan ingin kabur. Monster seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka selesaikan. Kalau tetap dipaksakan, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka semua akan musnah. Zombiin kebencian memiliki keluhan dan dendam yang tak ada habisnya. Kenapa mereka bisa muncul di sini? Baron tampak gelisah. Penatua Yohan, ayo kita pergi dari sini, ujar seseorang. Pergi? Zombiin kebencian sudah muncul. Kalau kita meninggalkan pegunungan Kunlun, berapa banyak orang yang akan menderita? Selain itu, kalau hal seperti itu muncul di dunia sekuler, ilmuwan, pejabat, dan rakyat, semuanya akan kacau. Sejumlah besar tim peneliti ilmiah dari berbagai negara akan secara paksa memasuki Huaxia dan menggunakan alasan untuk melindungi dunia agar merajalela di Huaxia, teriak Penatua Yohan. Tujuan keberadaan sekte tersembunyi tidak hanya untuk melawan kekuatan kuat di luar negeri, tetapi juga untuk memikul misi menjaga Huaxia. Hal ini juga karena banyak hal yang tidak diizinkan untuk diketahui oleh dunia sekuler, seperti insiden naga kematian, 2 interupsi sungai Yangtze pada tahun 1954, dan insiden zombie Ngarai Selatan. Hal-hal ini semuanya disembunyikan. Kalau diumumkan, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kalau zombiin kebencian itu sampai keluar dari Gunung Kunlun, maka akan terjadi malapetaka. Di saat semua orang sedang khawatir tentang keberadaan, sebuah suara tiba-tiba menyela, Kak Senior Cassia, bukankah kamu bilang bahwa cabang Honglan adalah yang peringkat pertama? Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk membuktikannya, tinggal hancurkan saja zombiin kebencian itu, cabang Honglan akan diakui sebagai juara yang sebenarnya. Ternyata yang mengatakan hal itu adalah Jensen. Semua orang langsung merasa sangat marah. Dalam situasi seperti ini, Jensen masih bisa-bisanya membuat pernyataan sarkastik seperti itu? Cassia yang juga marah langsung membalas, kamu pikir zombiin kebencian seperti itu adalah sesuatu yang bisa dengan segampang itu kami atasi? Jangan cuma bisa sembarang saja. Apa orang-orang dari Honglan sepenakut itu? Lagi pula, misi kami adalah menjaga gerbang perunggu. Honglan, kalianlah yang melalaikan tanggung jawab, ucap Jensen dengan ketus. Sebelum Cassia dapat membalas lagi, Geoffrey berteriak dengan murka, apakah kamu tahu apa zombiin kebencian itu? Jangan bicara omong kosong kalau tidak mengerti apa-apa. Hentikan omong kosongnya. Intinya, berani atau tidak? Jensen menatap mereka dengan tajam. Nyali Geoffrey langsung menyusut. Dia tidak berani membalasnya lagi. Kalau kamu? Ujar Jensen menatap Baron. Baron juga terdiam, dia tidak berani melawan zombie seperti itu. Siapa yang berani? Jensen menaikkan nada suaranya. Tidak ada suara, semua orang terdiam seperti kura-kura yang menyusut ke dalam cangkangnya. Tidak ada yang berani. Mereka bukannya bodoh. Selain tetua sekte, siapa lagi yang bisa menangani hal-hal seperti zombiin kebencian? Jensen pasti hanya sedang mencoba untuk mempermalukan mereka. Aku tahu, kamu pasti mau memprovokasi kita semua untuk melawan zombie itu dan berharap bahwa cabang-cabang kami dimusnahkan, dan kemudian gunung salju perilah yang akan menjadi peringkat pertama. Sungguh pikiran yang kejam. Cassia langsung membentak, seperti telah menyadari niat Jensen yang sebenarnya. Jensen pun menatapnya dan menggelengkan kepala sambil mencibir. Dasar tidak berguna, orang seperti kamu hanya bisa mencari alasan, sudah diberi kesempatan tetap saja disia-siakan. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju zombiin kebencian dengan pedangnya. Karena kalian tidak berani, kalau begitu aku saja. Semua orang pun tertegun mendengarkan pernyataannya. Wajah mereka pucat seperti melihat hantu. Jensen akan menyerang zombie itu? Dia pasti sudah gila. Zombiin kebencian, apa dia bisa? Bahkan kita saja harus sangat berhati-hati, bukan? Penatua Yohan merasa ngeri dan suaranya bergetar. Zombiin kebencian itu kebal terhadap api dan air, dan kebal pula terhadap serangan pedang dan tombak. Keterampilan bela diri sama sekali tidak akan bisa melukainya. Penatua Yohan, dia sedang cari mati, biarkan saja. Cassia mencibir. Setelah menenangkan diri, dia menyadari bahwa dia mungkin terlalu khawatir. Jensen memang lebih mendominasi dan tegas, namun kekuatan tidak sebanding dengan keangkuhannya.
Elena, suamimu. Erika dan yang lainnya juga terkejut dan sangat khawatir melihat Jensen. Mereka semua sangat khawatir. Zombiin kebencian selalu muncul di gerbang perunggu, tetapi jumlahnya sangat sedikit, dan biasanya diselesaikan oleh para tetua sekte. Elena menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tampaknya seperti patuh padaku. Tapi, sekali dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Sebagai istri, aku hanya bisa mendukungnya saja. Saat berbicara, Elena tanpa sadar mengelus perutnya, seolah-olah sedang berbicara dengan bayi di perutnya. Semua ini menunjukkan bahwa Elena sebenarnya sangat khawatir. Ia bahkan sedikit menggerutui keberanian Jensen. Di antara semua orang, hanya Preston tersenyum. Sebelumnya, dia sebenarnya takut. Setelah melihat dengan jelas monster apa itu, akhirnya dia merasa lega. Bukankah itu hanya zombiin kebencian? Kak Jensen sudah pernah bertemu itu sebelumnya. Pada saat itu, Jensen sudah berjarak kurang dari 100 meter dari zombiin kebencian. Terlihat perbedaan yang begitu besar di antara mereka, seolah-olah seperti anak burung yang sedang menghadapi elang. Namun, Jensen tidak mundur selangkah pun. Sebuah pedang patah muncul di tangannya, dan di tangan lainnya dia memegang pedang bayangan. Apakah dia berencana menggunakan keterampilan bela diri? Apa dia bercanda? Kekuatannya bahkan tidak di ranah celestial tingkat kelima, sekarang malah ingin membunuh zombiin kebencian ranah celestial tingkat keenam? Lihat saja, nanti dia pasti akan kabur. Sayangnya, mereka yang berasal dari dunia sekuler tidak mengerti. Para murid dari berbagai cabang semuanya tersenyum penuh kemenangan saat menemukan alasan untuk menghina Jensen. Saat ini, Jensen mengibaskan lengannya dan Profound Ki-nya mengubah pedang patah itu menjadi pedang panjang hitam. Tebasan kilat air hitam. Pedang yang patah itu diterusi oleh cahaya pedang hitam yang membuatnya tampak seperti pedang utuh. Keterampilan bela diri ini adalah teknik pedang dari faksi Shushan. Penatua Yohan tampak seperti teringat sesuatu dan berkata, legenda mengatakan bahwa teknik pedang ini adalah trik yang diandalkan Yua untuk menjadi terkenal. Aku tidak menyangka anak ini benar-benar mempelajarinya. Wajah Casia dan yang lainnya pun langsung berubah. Tanpa diduga, Jensen ternyata cukup kuat. Namun, Penatua Yohan mencibir lagi, teknik pedangnya kuat, tapi pasti tidak bisa mengguncang zombiin kebencian. Di saat itu pula, serangan dari pedang Jensen terus menembus dan melewati tubuh zombie itu. Kecepatannya pedangnya melambat, dan tidak lama kemudian serangannya pun berhenti. Tebasan kilat air hitam tampak mengembunkan air di udara. Ketika menyentuh tubuh zombie, seakan-akan seperti menyatu ke dalam tubuh zombinya. Itu lihat, tidak berguna. Penatua Yohan berkata dengan tenang. Ia tidak melihat pedang yang patah Jensen melesat ke depan setelah tebasan pedang hitam itu. Pedang yang patah ini tampaknya tidak kuat, tetapi bercampur dengan aura tajam Jensen, membunuh semua kejahatan dan menekan semua iblis. Bruk! Begitu pedangnya patah, zombie tinggi itu terpotong menjadi dua bagian seperti tahu bertemu pisau tajam. Sejumlah besar cairan amis mengalir ke bawah, dan organ vital, mata dan hal-hal lain berserakan di mana-mana. Di antara cairan berbau busuk itu, seekor serangga berwarna hijau tampak merangkak, meronta selama beberapa kali dan kemudian tidak bergerak. Seluruh proses terjadi dalam hitungan detik. Semua orang yang memperhatikan adegan itu dari jauh tiba-tiba terdiam. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Zombiin kebencian, benda jahat yang bahkan membuat Penatua Yohan pusing dan kelabakan, benar-benar telah dihancurkan oleh Jensen. Ini tidak masuk akal sekali. Kamu tahu, meski Jensen lebih kuat, dia tetap lebih lemah dari Casia. Apa yang terjadi di sini? Elena, suamimu. Erika menatap Elena dengan tidak percaya dan terkejut. Elena menutup mulutnya. Dia juga tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Preston adalah satu-satunya yang tidak terkejut. Ia menduga dalam tubuh Jensen pasti suatu penopang yang membantunya untuk menghancurkan zombie itu. Perbedaan antara Gunung Salju Peri dan Honglan hanya satu batu minyak mayat. Sekarang kita impas. Untung saja kalian sudah mengalah, kami harus berterima kasih juga kepada semua cabang karena telah membantu kami. Terdengar suara Jensen yang mengambil kembali pedangnya yang telah patah dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Casia dan yang lainnya sangat marah. Meski tidak mengetahui bagaimana Jensen melakukannya,
setidaknya zombie itu memang benar dibasmi oleh Jensen. Mereka merasa sangat malu sekali, seperti ingin menggali lubang di tanah untuk bersembunyi. Mengalah? Apanya yang mengalah? Padahal mereka memang tidak berani maju sama sekali. Sayang sekali, cabang Honglan. Padahal kalau ada seseorang dari kalian yang berani maju tadi, kita tidak akan punya kesempatan untuk menang. Haduh, aku sudah memberimu kesempatan tapi kalian benar-benar tidak berguna. Jensen kembali berucap. Plak. Ucapan Jensen terasa seperti tamparan keras, wajah anggota Honglan pun tampak memerah karena malu. Penatua Johan dan yang lainnya masih terkesiap, tak bisa memahami alasannya. Anggota-anggota lain dari Gunung Salju Peri pun bersorak-sorai dan mulai mengejek anggota dari cabang lain. Jiro dan Winston melihat murid-murid dari cabang Sungai Selatan dan Honglan dan mencibir. Padahal sudah diberi kesempatan tapi kalian benar-benar tidak berguna. Ujar mereka dengan wajah penuh keangkuhan. Pengecut. Baron dan yang lainnya hanya bisa menggerutu. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya membiarkan hinaan itu lewat di hadapan mereka. Penatua Johan, gelombang zombie kelima telah dihancurkan oleh cabang Gunung Salju Peri. Misi ini dianggap sudah berakhir, ujar Erika. Mengenai siapa yang di peringkat pertama dan siapa yang terbawah, aku rasa Penatua Johan akan melaporkannya dengan jujur. Penatua Johan langsung salah tingkah. Meskipun Gunung Salju Peri memiliki jumlah batu minyak mayat yang sama dengan yang dimiliki oleh Honglan, setelah kejadian barusan, siapapun tidak akan bisa menyangkal bahwa Gunung Salju Peri berada di atas Honglan. Potongan tubuh zombie yang berjatuhan di sekitar merekalah buktinya. Segala masalah pasti akan ada jalan keluar. Awalnya Gunung Salju Peri ada di peringkat terakhir. Akibat kedatangan suami Elena, mereka malah menjadi yang pertama. Aku tahu, aku akan melaporkannya dengan jujur. Meskipun Penatua Johan memiliki banyak keluhan di hatinya, tidak mungkin bisa menyembunyikan kebenaran, apalagi sudah ada begitu banyak orang yang menyaksikan adegan itu. Sepertinya dia di bawah rencana Penatua Rain. Kalau begitu, kita akan berangkat ke Gunung Salju Peri. Memikirkan tentang kondisi Elena yang sedang hamil, Erika tidak mau tinggal di sana lebih lama lagi dan pergi bersama murid-muridnya. Melihat kepergian Erika dan yang lainnya, orang-orang dari semua cabang utama menatap mereka dengan penuh kecemburuan dan gengsi. Kalau Erika dan yang lainnya yang mengalahkan cabang-cabang utama, mereka masih bisa terima, namun mereka malah mengandalkan orang luar, dan orang itu adalah suami Elena pula. Mengandalkan orang lain? Kenapa hal bagus seperti itu tidak terjadi pada mereka? Dasar wanita, andai saja kalian bisa sehebat Elena. Temukan suami yang kuat seperti itu. Penatua Johan menatap tajam ke arah para murid perempuan. Para murid wanita semuanya menundukkan kepala mereka. Sebenarnya mereka juga sangat iri. Mereka semua adalah wanita. Mengapa Elena lebih bahagia dari mereka? Kenapa kamu tertawa? Menurutku juga karena kalian para lelaki yang tidak berguna. Melihat ada yang mencibir, beberapa murid wanita langsung meraih murid laki-laki untuk melampiaskan amarahnya. Para murid laki-laki dari setiap cabang segera mengangkat bahu mereka, kesal, tetapi tidak berdaya. Di saat itu, Jensen sedang memapah Elena dan mengikuti Erika dan yang lainnya berangkat. Yang membuatnya terkejut adalah jalan untuk pergi bukanlah istana, melainkan jalan celah gunung. Hal ini membuatnya sedikit khawatir tentang Alice dan yang lainnya, bertanya-tanya apakah mereka telah meninggalkan Gunung Kunlun. Namun, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Berdasarkan situasi mereka, seharusnya tidak mungkin berani tinggal di pegunungan Kunlun lebih lama lagi. Diperkirakan mereka semua sudah pergi dengan mobil. Elena, bagaimana perasaanmu? Jensen menatap Elena lagi. Baik. Elena tersenyum manis. Hari ini, Jensen telah membela Gunung Salju Peri. Dia merasa sangat bangga. Jensen, kami semua sangat berterima kasih padamu. Tidak hanya mendapatkan kembali martabat kami, tetapi kami juga melindungi wilayah Gunung Kunlun, ujar Erika sambil datang menghampiri mereka. Jiro dan yang lainnya menatap Jensen dengan ekspresi bersyukur. Tidak bisa dibayangkan betapa menyedihkannya Gunung Salju Peri tanpa bantuan Jensen. Bahkan Penatua Rain dan yang lainnya pasti akan ditertawakan. Terkadang, mereka juga senang Jensen menjadi suami Elena. Jika tidak, akan merepotkan jika dia adalah suami dari Casia, atau bahkan murid perempuan dari cabang lain. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku.
Aku hanya ingin istriku pulang lebih awal untuk membesarkan bayinya. Tentu saja, kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, maka berterima kasihlah kepada istri dan anak laki-lakiku. Saat Jensen menatap Erika dan yang lainnya, wajahnya kembali acuh. Erika dan yang lainnya semua menatap dengan bingung. Orang ini benar-benar aneh. Ia rela melakukan apapun untuk istrinya, namun tampak acuh tak acuh pada yang lain, seolah mereka semua adalah bawahannya. Pria seperti itu benar-benar pasangan yang sangat sempurna di hati setiap gadis. Tatapan Erika dan para murid wanita lainnya sedikit berubah, mereka juga merasa iri. Mendengar ucapan Jensen yang menyebutkan anak di kandungannya, Elena menggerutu dan berkata, "Dasar, memangnya kamu mesin USG? Bagaimana kamu tahu itu anak laki-laki? Siapa tahu ini anak perempuan? Apakah kamu lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan? Asal kamu tahu ya, kalau aku melahirkan seorang putri dan kamu tidak menyukainya, aku akan membesarkannya sendiri." Beraninya Jensen memprovokasinya. Seorang wanita hamil adalah seorang putri dan permaisuri. Tidak ada yang boleh menyinggungnya. Ya, ini putriku. Aku juga suka anak perempuan. Dia akan menjadi anak yang patuh dan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Tunggu, aku akan mencegahnya jatuh cinta lebih awal. Putriku bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Hanya orang yang berbakat yang boleh menikahi putriku. Ujar Jensen. Awalnya dia tampak sangat senang, namun dia terlihat makin kesal dan panik seiring memikirkan putrinya yang akan dinikahi orang lain di masa depan. Semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah orang labil ini adalah orang hebat yang membunuh zombie besar tadi? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan percaya. Jensen, anak ini bahkan belum dilahirkan. Kenapa malah sudah memikirkan pernikahan putrimu? Selain itu, memangnya sejak kapan kamu bisa memutuskan siapa yang disukai putri kamu ketika dia besar nanti? Elena kembali mengeluh. Istriku, tidak peduli siapa yang dia sukai, tapi setidaknya harus layak untuknya. Loh, jangan lupa bahwa kamu dulunya adalah menantu yang tinggal di rumah dan menganggur. Bukankah aku tetap menunggumu selama beberapa tahun? Memangnya kapan aku mencampakkan MU? Tapi, Jensen tidak bisa membantah. Dia akhirnya mengerti mengapa ayah dan ibu Elena mempersulitnya waktu itu. Jensen, Elena, kalian pikirnya terlalu jauh ke depan. Biasanya orang hamil 9 bulan, tapi kamu sekarang 3 bulan saja belum, malah sudah memikirkan masa depan, memangnya sudah pasti anak kalian nantinya perempuan? Mendengar pembahasan Jensen dan istrinya yang menggebu-gebu, Erika pun akhirnya menyela. Jensen dan Elena sama-sama merasa sedikit malu. Mereka saling melirik, tapi tatapan mereka penuh dengan rasa bahagia. Tentu saja, hati mereka penuh dengan harapan untuk menyambut kehidupan baru dalam keluarga mereka. Sehari kemudian, semua orang tiba di Gunung Salju Peri. Erika melihat Penatua Rain dan yang lainnya sudah menunggu lebih awal di sana. Tampaknya mereka telah menerima kabar mengenai kejadian di Istana Awan. Mereka yang di Gunung Salju Peri sangat terkejut dengan hasil ini. Erika, Elena. Penatua Rain menyapa Elena dan yang lainnya dari jauh, namun dia tetap menatap ke arah Jensen. Dia berjalan cepat dan tersenyum sopan sambil berkata, Jensen juga datang rupanya. Aku sudah mendengar tentang masalah di Istana Awan. Aku tidak menyangka bahwa zombie juga dihancurkan olehmu. Benar-benar sangat besar sekali kontribusimu. Itu hanya zombie, bukan pertama kali aku membunuhnya. Jensen terlihat tidak peduli. Mendengar jawaban itu, mata Penatua Rain langsung membelalak. Mereka merasa Jensen penuh teka-teki dan misterius. Bagaimanapun, zombie kebencian kebal terhadap api dan air, kebal pula terhadap pedang dan tombak. Kecuali Jensen memiliki sesuatu yang membantu menambahkan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan zombie kebencian. Sungguh aneh bahwa orang-orang seperti itu berasal dari dunia sekuler. Jensen, kali ini Gunung Salju Peri telah menyelesaikan misi dari pemimpin sekte. Mereka akan memberi kita hadiah, mereka juga menanyakan tentangmu. Aku bilang kamu berasal dari Gunung Salju Peri, tidak apa-apa kan? Penatua Rain bertanya dengan ragu-ragu. Sekarang, dia akhirnya sadar bahwa Elena dan Erika, para jenius tersembunyi ini, tidak bisa dibandingkan dengan Jensen. Pria inilah yang benar-benar hebat. Terserah. Jensen mengangguk dan berkata, aku datang hari ini untuk mengatakan dua hal. Satu, istriku Elena sedang hamil.
2. Aku ingin membawanya kembali ke dunia sekuler. Elena sedang hamil? Sekujur tubuh penatua Rain bergetar. Suasana hatinya sedikit rumit, tetapi pada akhirnya semua berubah menjadi kegembiraan. Sebagai orang dari sekte tersembunyi dan penatua, dia tidak suka generasi muda menikah dan memiliki anak terlalu dini sebelum bakat mereka dikembangkan sepenuhnya. Bagaimanapun, ini akan memengaruhi jalur kultivasi mereka. Tapi sekarang, nasi sudah menjadi bubur, dia tidak bisa mengubah apapun. Dan alasan yang paling penting adalah meskipun untuk saat ini Elena tidak bisa berlatih kultivasi, paling tidak dia sudah membawa pemuda yang lebih kuat ke pihak mereka, yaitu Jensen. Mereka jadi mendapatkan anggota baru yang lebih baik. Bagus, bagus. Setelah anak itu lahir, dia harus dibesarkan di sekte tersembunyi. Dengan begitu, dia akan langsung menjadi anggota setelah dia lahir, ujar penatua Rain menyatukan tangannya dengan gembira. Dia belum pernah menikah dalam hidupnya dan tidak bisa mengalami perasaan menjadi seorang ibu. Namun, dia menganggap Elena sebagai putrinya, jadi dia bisa memahami perasaan bahagia memiliki seorang anak. Di sisi lain, Jensen sedang memikirkan perkataan penatua Rain. Meskipun dia kurang setuju, tapi ada benarnya juga. Orang-orang dalam sekte tersembunyi memiliki status yang lebih tinggi daripada orang-orang sekuler. Lahir di sini juga dianggap sebagai orang dalam sekte tersembunyi. Mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan, tentu saja baik untuk anak-anak mereka di masa depan. Sama seperti bertahun-tahun yang lalu, banyak orang pergi ke Pulau Hong Kong untuk melahirkan supaya anak mereka mendapatkan kartu identitas Pulau Hong Kong. Jensen, kalau kamu bawa Elena kembali ke dunia sekuler untuk membesarkan bayinya sepertinya kurang bagus, kata penatua Rain lagi. Polusi di dunia sekuler sangat besar. Air, udara, makanan dan sebagainya tidak sebanding dengan yang di Gunung Salju Peri. Jensen juga setuju dengan hal itu, namun dia masih belum bisa tenang. Bagaimanapun juga, dia ingin berada di sisi istrinya. Penatua Rain, kondisi janin Elena tidak stabil. Aku seorang dokter, jadi aku bisa merawatnya selama proses kehamilan. Meskipun di Gunung Salju Peri bagus, lebih baik anak itu untuk lahir dalam kondisi yang normal saja, akan lebih bermanfaat bagi pertumbuhannya. Jensen menjelaskan. Penatua Rain mengangguk dan menanyakan keputusan Elena. Tentu saja Elena juga setuju. Ia ingin bersama dengan suaminya. Karena kalian telah mengambil keputusan, maka lakukanlah. Tapi, kamu harus menjaganya dengan baik. Meskipun penatua Rain agak enggan berpisah dengan Elena, dia tetap mengangguk. Apalagi tubuh seorang ahli seni bela diri biasanya terlalu aktif, kurang bagus untuk janin. Kamu harus memperhatikan hal itu. Yakinlah, aku adalah dokter tradisional nomor 1 di Huaxia. Aku bisa melindungi janin Elena. Jensen sebenarnya mengetahui hal itu, jadi dia sangat berhati-hati. Setelah mengobrol sebentar dengan penatua Rain, Jensen dan Elena menginap semalam di Gunung Salju Peri sebelum kembali ke ibu kota keesokan harinya. Di saat itu juga, di sebuah daerah tampaklah sebuah gedung tinggi yang terdapat tulisan, apartemen Danlong. Letaknya di daerah ibu kota yang ramai. Meski luas apartemen itu tidak besar, hanya 120 meter persegi, namun nilai sebuah suite tidaklah murah. Fischalhan tampak sedang duduk di depan komputer dan menangani pekerjaan hari itu dengan tertib. Dia adalah pengacara peringkat emas. Ada ratusan orang yang ingin memintanya untuk mengajukan tuntutan hukum setiap hari dari seluruh negeri, dan dia harus memilih kasus yang cocok untuk dibantu. Sejak terobosan kekuatan, kecepatan meninjau kasus juga makin cepat. Ranah celestial, memang hebat sekali melampaui batas tubuh manusia. Tuan muda akan kembali dalam beberapa hari. Dia pernah membantuku. Aku harus memperlakukannya dengan baik saat dia kembali nanti. Ujar Fischal dengan bersemangat. Semenjak dia bertemu dengan Jensen, hidupnya berubah. Dia diam-diam bersyukur pada dirinya yang di kapal pesiar pada saat itu, yang menundukkan kepalanya dan merenungkan nasib, hingga dia yang sekarang telah naik ke posisi yang begitu tinggi sekarang. Buk buk buk. Saat itu, tiba-tiba terdengar ada gedoran di pintu. Pekerjaan Fischal jadi terganggu dan dia melihat ke arah pintu sambil sedikit mengerutkan kening. Bukannya ada bel pintu? Dia membuka sistem kamera pengawasan di komputernya dan melihat ada beberapa orang di luar rumah. Salah satunya adalah Ji Genhan. Apa yang ayahnya lakukan di sini? Bruk?
Tiba-tiba pintu modern berteknologi tinggi dari Italia ditendang dan terbuka, kemudian beberapa orang langsung masuk ke ruangannya. Fischl memelototi mereka dan dia berkata dengan suram, "Jigen Han, apa maksudmu?" Mereka berasal dari keluarga Han di kota kuno. Yang memimpin gerombolan itu adalah Jigen Han, yang menatap Fischl dengan tajam. Sebelumnya, demi menenangkan amarah Jensen, keluarga Han sengaja mengalah walaupun malu dan kehilangan muka. Meski berulang kali mengakui kesalahan dan menundukkan kepala, sebenarnya mereka semua sangat tidak rela. Hanya saja reputasi Jensen terlalu besar, mau tidak mau mereka harus mengalah dan meminta ampun. Namun, sekarang dengan pria ini mendukung mereka, mereka tidak perlu takut. Bahkan setelah mengetahui pria itu telah kembali ke tanah Huaxia, mereka dengan sukarela membantu dan menawarkan diri untuk memberikan informasi tentang Jensen. Mereka tahu bahwa pria ini datang untuk mengincar Jensen. Anak tidak tahu diri, kamu masih bangga saja. Menjadi anjing orang lain. Tuan muda Alastor ada di sini, kenapa masih belum berlutut dan mengakui kesalahanmu? Jigen bersikap agresif, bertolak belakang dengan yang ditunjukkannya saat di hadapan Jensen. Seakan-akan mencoba untuk mengembalikan martabat sebagai kepala keluarga Han. Raut wajah Fischl sedikit berubah. Dia tahu bahwa Jigen adalah penjahat. Suka menggertak yang lemah dan takut dengan orang yang kuat. Pasti ada tujuan tertentu untuk menemuinya hari ini. Sebagai pengacara, Fischl pandai dalam menganalisis dalam situasi tegang sekalipun. Matanya akhirnya tertuju pada seorang pria dengan kulit perunggu dan sosok kekar. Setelah pria itu masuk, dia duduk di sofa ruang tamu, menyilangkan kakinya dan mulai merokok. Dia terlihat seperti tidak mau tahu dengan orang di sekitarnya. Sikapnya memberikan kesan seperti orang yang sulit diatur dan tirani, seperti orang gila. Apakah ini alasan dari kepercayaan diri Jigen? Jigen, apa kamu tidak takut pada tuan muda? Fischl mengerutkan kening dan mengingatkan. Wajah Jigen langsung tampak suram. Penghinaannya yang dia alami sebelumnya adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Dia berteriak, di depan tuan muda Alastor hari ini, aku ingin melihat bagaimana si tuan muda MU itu melindungimu. Ayo tangkap dia. Setelah mengatakan itu, dia bergegas dengan dua ahli bela diri dari keluarga. Fischl sangat marah dan langsung memukul mejanya. Beruak! Di bawah hentakan itu, seluruh meja berubah menjadi debu, dan komputer pun hancur. Fischl mulai meninju, kekuatan energi kinya sangat luar biasa. Hanya terdengar ledakan. Orang pertama yang bergerak diserang oleh Fischl dan lengannya patah. Tubuhnya terpental dan jatuh. Ketika serangan orang kedua tiba, Fischl langsung meninjunya lagi. Bruk! Pria itu menabrak dinding dan memuntahkan seteguk darah, tampaknya terluka parah. Jigen tersentak. Keduanya adalah dua yang terkuat di keluarga Han di kota kuno. Bagaimana mereka bisa begitu lemah? Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Fischl adalah yang kedua di keluarga Han, tetap saja seharusnya tidak semudah itu dia mengalahkan kedua orang tadi. Bajingan! Jigen berteriak dengan marah, mengubah telapak tangannya menjadi pisau, dan mulai menyerang. Gerakan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya disebut pisau tangkas, sebuah kemampuan yang diturunkan oleh leluhur keluarga Han. Bagaimanapun juga, leluhur keluarga Han adalah petarung yang ganas di bawah pimpinan Genghis Han. Ia bertarung melawan berbagai negara dengan menggunakan kemampuan pisau tangkasnya. Melihat serangan telapak tangan Jigen, Fischl dengan cepat mengerahkan semua kekuatan energi kinya dan menjepit telapak tangan Jigen. Apa? Ranah celestial? Jigen kembali tersentak dan akhirnya menyadari perubahan besar Fischl. Bagaimanapun, kemampuan Fischl yang sebelumnya hanyalah setengah dari ranah celestial. Tidak disangka dalam waktu sesingkat itu, dia akhirnya melangkah ke ranah celestial. Bagi praktisi seni bela diri, tingkatan ranah celestial sangat sulit dicapai, bagaikan langit dan bumi. Sepanjang sejarah dunia Jianghu, dari jutaan orang yang berlatih seni bela diri hanya beberapa orang yang menembus ambang hidup dan mati. Bagaimana kamu berlatih selama ini? Kamu benar-benar menerobos tingkatan itu, tapi tetap saja tidak berguna. Jigen berteriak dengan marah, telapak tangannya bergetar, dan energi vitalnya meledak-ledak, mengguncang tangan Fischl. Tangan Fischl mulai meneteskan darah. Ia melangkah mundur dan menabrak dinding ruang tamu. Pencahayaan langit-langit ruangan itu pun terguncang.
Seteguk darah tidak bisa ditahan dan hampir menyembur keluar, tetapi Fischl menekannya kembali dengan kekuatan kinya. Tampaknya celah kekuatan mereka tidak kecil. Tentu saja, Fischl percaya bahwa dia akan memperbesar kesenjangan itu lagi. Buk! Saat Fischl hendak menyerang lagi, sesosok tubuh tiba di hadapannya dan mendaratkan pukulan di dada Fischl. Bruk! Kekuatan pukulan ini sangat besar. Dada Fischl ambruk dan punggungnya menonjol keluar. Badannya terhempas ke dinding jadi berlubang besar. Hanya ranah celestial tingkat pertama saja, beraninya banyak ulah di depanku? Seseorang meninju Fischl ke dalam dinding lagi. Hari ini, aku datang untuk mencari Jensen. Setelah mencari di seluruh Dragon Hall, aku masih belum melihatnya. Katakan padaku, kemana perginya Jensen? Dengan satu pukulan, seluruh tubuh Fischl terkubur ke dinding, hanya menyisakan satu kepala di luar. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Namun, dia tetap menatap lekat pria yang ada di hadapannya itu. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Jigen. Menatapnya secara langsung seperti menghadapi dinosaurus Jurassic. Siapakah dia? Fischl, Tuan Muda Alastor lagi bertanya padamu. Kalau kamu tidak memberitahuku di mana Jensen, Dewa Kehidupan juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jigen juga menimpali saat ini. Jigen Han, kamu hanya seekor anjing tak tahu diri saja. Apakah kamu lupa bagaimana kamu memohon pada Tuan Muda waktu itu? Tunggu saja, Tuan Muda akan membalasmu. Sudut mulut Fischl menumpahkan darah, dan dia mencibir dengan ganas. Mana mungkin dia mengkhianati Tuan Muda? Lebih baik dia dibunuh saja. Anak tidak tahu diri, tutup mulutmu. Hari ini, aku akan mewakili keluarga Han untuk membunuhmu. Jigen sangat marah dan meraih kelima jarinya untuk menggaruk hati Fischl. Dia belum bisa mati. Pria di sampingnya tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyela. Dia perlahan mengambil botol pil di lantai, membukanya dan menuangkannya ke tangannya. Sebuah pil obat berwarna hijau berguling di telapak tangannya. Setelah pria itu melihat lebih dekat, wajahnya berubah drastis. Fischl hanya menatap botol pil itu, yang diberikan Tuan Muda kepadanya. Dari dulu dia menyimpannya di laci meja kerjanya. Karena meja itu rusak, botol pilnya pun jatuh. Ini adalah pil ramuan asli, bahkan khasiatnya sangat baik. Dapat lebih meningkatkan kebugaran tubuh praktisi bela diri. Pria itu menatap pil itu dengan tajam dan tiba-tiba mendongak, katakan, dari mana kamu mendapatkan pil ini? Fischl hanya menggertakkan gigi dan tidak berbicara.